Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir Syekh Utsaimin dan fatwa-fatwa beliau. Kali ini kita akan mengkaji surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 37. Surat 6 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah SAW. Laula nuzzila alaihi ayah. Mengapa tidak diturunkan alaihi kepada Nabi Muhammad ayatun tanda atau bukti. Min rabbihi, dari Tuhannya. Qul, katakan, innallaha qadirun. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa ala ayyunazzila ayah, atas Ia menurunkan ayat. Jadi Allah Maha Kuasa menurunkan ayat. Walakinna, akan tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya'lamun ini diambil kata ilmu ya. Qalu, mereka berkata, al mu'anidun al mukadzibuna li rasulillahi al muta'annitun. Artinya mereka yang berkata ini orang-orang yang mengingkari Nabi, mendustakan, serta orang yang ngeyel. Laula nuzzila alaihi ayat, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad ayat dari Tuhannya. Kata laula, ini namanya imtina'ul wujud. Tidak mungkin terjadi. Jadi yang nanya ini sendiri menganggap tidak mungkin. Kalau memang Muhammad itu nabi, kenapa nggak turun ayat ini? Kata kenapa ini bisa dilontarkan oleh orang yang pengen tahu. Mengapa gitu kan? Begini begitu. Tapi ada juga ya disampaikan oleh orang yang nyoal, nguji. Kalau memang Nabi Muhammad itu nabi, kenapa nggak turun ayat gitu? Mana buktinya gitu? Singkatnya gitu. Karena ini dilontarkan oleh orang yang nggak percaya pada Rasulullah dan mereka juga meyakini tidak mungkin terjadi, sehingga menggunakan kata laula. Wa hum yuriduna bidzalikal ayat allati iktarahuha. Mereka yang mereka maksudkan itu seperti yang ada dalam surat 17 ayat 90 sampai dengan 93. Ya, yang mereka maksudkan tuh. Kenapa nggak turun ayat? Ayat apa yang mereka ingin turun? Nah, ini seperti yang dalam surat 17 ayat 90 sampai 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta, mereka berkata, kami tidak akan percaya, tidak akan beriman kepadamu, hatta tafjura lana minal ardi yambu'a, sampai engkau mampu mengalirkan air
mengalirkan mata air dari bumi. Ya contohnya tanah ditancepin terus nyembur air. Pokoknya kejadian yang supranatural lah, yang bikin kaget. Au takuna laka jannatum min nakhil wa inab, atau Anda mempunyai kebun dari kurma dan anggur, fatufajjir anhar khilalaha tafjira. Lalu di tengah-tengahnya ada sungai. Tiba-tiba ada sungai. Kayak oase gitu. Ya, di tanah yang tandus, Rasulullah bisa secara ajaib ya mewujudkan oase. Ada sungai di tengahnya, pokoknya rimbun lah gitu. Itu kan mustahil. Sebab yang diminta ini di sana, di Mekah kan, yang sulit terjadi seperti itu. Autus kita samaa kama za'amta, atau engkau bisa menjatuhkan langit sebagaimana yang engkau akui, alaina kisafan, menjadi potong-potongan, au ta'ti billahi wal malaikati qabila, atau Anda datang dengan Allah dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi kayak raja datang. Nah, itu yang mereka inginkan. Au yakuna laka baitu min zukhruf, atau Anda mempunyai rumah yang begitu indah, zukhruf. Perhiasan-perhiasan, pernak-pernik, mozaiknya batu-batu permata. Pokoknya yang ajaib lah. Au tarqas fis sama, atau Anda bisa terbang. Kalau memang apa yang Anda katakan itu benar dan Anda ngaku sebagai nabi, mana buktinya? Paling tidak itu tadi yang mereka minta kan. Nah, nanti kalau di tempat lain ada permintaan datang hidangan dari langit. Ya. Kemudian ada lagi walan nu'mina liruqiyika, dan kami tidak akan percaya ya kemampuanmu untuk terbang hatta tunazzila alaina, sebelum turun kepada kami kitaban naqra'u, kitab yang bisa kami baca. Jadi melayang-layang dari langit itu kitabnya. Mereka ingin begitu. Kalau betul Anda itu nabi gitu ya. Memang ini misterius sih. Ya, jadi wahyu yang turun pada nabi itu hanya nabi yang tahu. Terus dia ngakunya dari Allah. Ini yang memang menurut akal kita juga sulit bisa terima. Kecuali kita lihat betul-betul turun itu. Paham ya? Ini kenapa waktu itu, ya manusia waktu itu sama dengan kita sekarang. Semuanya itu produksi dari mulut Rasulullah. Tidak ada kitab yang bluk ya. Contohnya saya mengatakan ini, pendapat Syekh Utsaimin kan saya punya bukunya. Ya kan? Kalau nggak percaya. Tapi Rasulullah enggak. Dia ketika menyatakan ini dari Allah, Allahnya nggak kelihatan sama mereka. Semuanya dari mulut Rasulullah, dari pernyataan Rasulullah. Nah inilah oleh masyarakat yang lalu, ya manusia kita juga seperti kita biasa, sulit bisa diterima. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan lain sebagaimana iktarahuha, yang mereka tuntut. Walakin min hikmatil azza wajal annahu sadda babal iktira ala Allah azza wajal fa innamal ayat min indillah. Tetapi Allah menutup semua itu. Jangankan mereka, Nabi Muhammad juga kepengen sering-sering datang mukjizat. Supaya ya gimana lah, kesakten gitulah. Kalau memang Anda ini Nabi, mana buktinya? Nabi juga kepengen supaya mereka dahaganya hilang, penasarannya hilang. Tapi soal bukti, soal mukjizat, itu wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang minta, Nabi sendiri nggak bisa memproduksi. Mukjizat itu kan bukan produksi Rasulullah, tapi dari Allah. Itu ya susah jadinya kan. Maka kemarin disebutkan, kalau kamu masih merasa resah dengan permintaan mereka, udah, kalau kamu bisa terbang silahkan sendiri. Atau kamu nyungsep ke bumi itu, bikin terowongan, silahkan. Buatlah kalau kamu memang mampu.
Nah, inilah ya. Jadi kentara sekali di sini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu adalah seizin Allah. Tidak seperti negara agama tetangga ya yang menyatakan di tangan dialah semua diatur, dari tangan dia sampai bapaknya juga nurut sama dia. Ya, jadi manusia dianggap Tuhan gitu kan dari tangan dia. Dialah simbol kesaktian semuanya. Nabi Muhammad enggak, ini penjelasan ayat-ayat. Jadi Nabi sendiri menginginkan sering-sering datang bukti, ada mukjizat supaya lawan bicaranya ini tunduk gitu. Nih, kalau nggak percaya. Tapi Rasulullah nggak bisa. Nyampein aja, nyampein. Mereka sementara nuntut terus, mana. Gitu. Nah, Allah, bahasa kitanya mah, menuding Rasulullah. Kesel lah. Kalau kamu memang nggak mau nunggu sesuai dengan apa yang kami tentukan, udah kamu buat sendiri. Terbang sendiri tuh. Masuk ke bumi sendiri, bikin terowongan. Nah, kita lanjutkan. Wal khalqu idza qtaru ayatan muayyanat tsumma utu bima bihal falam yu'minu huliku. Karena kebiasaan Allah, kalau ada tuntutan ayat tertentu diminta, mereka minta ayat tertentu, bukti tertentu, kemudian Allah kabulkan, lalu mereka tidak beriman, kebiasaannya oleh Allah dibinasakan. Nabi tidak mau begitu. Maksudnya kalau memang Anda punya kesaktian, coba bicara sama binatang gitu. Nah, dia akan nuntut bicara sama binatang gitu ya. Ketika contoh saja, Rasulullah kemudian bisa bicara pada binatang. Wah, sihir itu. Langsung kena azab. Rasulullah tidak mau begitu. Tidak mau kejadian itu terulang seperti yang terjadi pada umat terdahulu. Mereka menuntut, jika kamu tidak beriman, maka kami turunkan azab. Seperti umat Nabi Isa minta hidangan dari langit ya. Jadi hidangan siap saji, bukan mentahnya, turun dari langit. Mereka tinggal makan. Nah, kemudian Allah kan turunkan itu. Gak apa-apa, kami akan turunkan. Tapi jika nanti kalian tidak beriman, maka kami akan turunkan azab. Nah, ini yang tidak dimaui oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana orang tua terhadap anak lah, ya, nuntut yang macam-macam. Nah, nanti kalau dikabulkan, tetap aja nggak taat, ini akan terjadi sesuatu. Wala yuraddu ala hadza anak Quraisyan qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam arina ayatan ya Muhammad. Tapi mengapa orang Quraisy menuntut ayat kepada Rasulullah tidak turun azab? Alasannya adalah mereka tidak meminta khusus tertentu gitu. Sehingga Nabi pernah mendemokan terbelahnya bulan. Di zaman Nabi itu bulan pernah terbelah, nggak tahu bagaimana teknisnya, wallahu a'lam. Ini pernah terjadi. Fansyaqa nisfain. Bulan itu pernah terbelah di zaman Rasulullah menjadi 2 bagian. Itu kan luar biasa ya. Nah, bisa dilihat kan. Sedang purnama tiba-tiba yang satu ke kanan, satu ke kiri sebelah. Kayak telur dibelah itu. Gimana itu? Innama lam yuhlaku li'annahum lam yaqtarihu ayatan muayyanat. Mereka tidak dihancurkan, tidak dibinasakan oleh Allah ketika menuntut mukjizat karena mereka tidak menunjuk mukjizat tertentu gitu. Maksudnya tolong belahlah bulan, mereka nggak minta begitu. Cuma yang mereka minta adalah mana buktinya gitu aja. Jadi sehingga Allah menurunkan keterbelahan bulan. Ayatun mir rabbi ay alamatun tadullu ala sidqihi. Ayat itu jangan ditafsirkan dengan mukjizat. Ayat jangan ditafsirkan dengan mukjizat. Nah, inilah salah satu akhlak manhaj salafus salih ya, membiarkan aslinya. Ayat itu artinya tanda, nggak selalu dalam bentuk mukjizat. Ya, sebab tulisan Quran itu sendiri mukjizat sudah. Ya, sama dengan begini. Mana mukjizat Quran? Mana?
Wong Quran aja mujizat, kok masih tanya mana Quran mujizat? Kan begitu. Sekarang sudah banyak di medsos kan, orang-orang yang berbeda agama, mana mujizat Quran? Wong Quran itu sendiri mujizat kok. Nanya mana mujizat? Adanya Quran itu sendiri mujizat. Nah, kalau Anda memang merasa tidak percaya pada Quran, telitilah, tandingilah gitu kan. Quran sudah bicara begitu. Wa hadza naqsun azim li'annana law sammainaha bil mu'jizat la warada alaina ma yaful sahara. Kalau yang dimaksud di sini itu selalu mukjizat, itu salah besar. Fa inna saharata yaf'alun karena bisa termasuk mukjizat itu sihir. Sebab kalau ini ditafsirkan mukjizat, ayat itu, sihir pun termasuk mukjizat. Karena pengertian mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Mereka nggak bisa nandingin gitu. Nah, soal nggak bisa nandingin itu bisa dilakukan tukang sihir. Maka sebaiknya ayat di sini diartikan dengan tanda. Min rabbihi, dari Tuhannya. Ya'nuna bidzalika Allah azza wa jalla. Wa fi hadza ta'bir takabburun wa ta'alin. Ini satu bentuk takabur karena mereka tidak mengatakan Tuhan kami, belum mengakui Tuhan. Kalau memang betul Nabi itu Muhammad itu Nabi, kenapa tidak turun ayat dari Tuhannya? Bukan dari Tuhan kita. Kenapa Tuhan kita tidak mengirimkan ayat? Berarti kan setidaknya mereka ngaku. Ya, setidaknya mereka ngaku ini Tuhan kita. Kenapa Tuhan kita tidak menurunkan ayat? Tapi mereka mengatakan Tuhannya. Jadi mereka belum mengakui Tuhan. Nah, ini satu bentuk kesombongan. Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayat. Katakan sesungguhnya Allah mampu, kuasa untuk menurunkan ayat. Walakinnahu la yurid. Tetapi Allah tidak mau, karena Allah tidak bisa didikte. Ya, sehingga kemarin sudah disampaikan, belum ada yang bisa memberi definisi yang pas tentang Tuhan, tentang Rob itu apa. Ya karena Rob ini di luar jangkauan akal manusia. Tuhan itu seperti apa gitu. Ya, kebanyakan para ahli akidah mengatakan Tuhan itu Rob atau ilah itu adalah ma'bud yang diibadati. Itu kan subjek, artinya objek ibadat, artinya ma'bud itu objek ibadat. Tapi Allah itu seperti apa? Kan? Nah, ini nggak ada yang bisa mendefinisikan karena memang di luar kemampuan akal manusia. Namanya suprarasional, bukan irrasional, bukan bertentangan dengan rasio, tapi di atas kemampuan rasio. Inilah bagian terbanyak dari keterangan Islam. Jadi Islam diturunkan itu kebanyakan masalah-masalah yang suprarasional, bukan yang rasional. Kalau Islam datang itu untuk membahas yang rasional, itu hanya butuh waktu saja. Tanpa turun ayat pun manusia akan menguasainya, karena udah masuk rasio dia. Cuma tunggu waktu aja, tadinya bodoh jadi pinter. Tapi kalau keterangan agama, itu sampai kapanpun gak akan mudeng. Kalau dihadapi dengan rasio. Ini keterangan-keterangan agama. Untuk itulah Allah menurunkan Islam. Menurunkan Quran. Sebab kalau orang bakalnya tahu, buat apa turun ayat? Nanti juga bakal tahu sendiri. Ya, sebab Allah mengatakan, وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ. Allah akan mengajari apa-apa yang kamu belum tahu. Soal ilmu mah, gitu kan? Seperti dulu kita nggak tahu, jadi tahu. Kalau cuma masalah itu, wahyu tidak perlu turun. Seperti yang sudah sering saya bahas, bahwa deteksi benar nggak benar, sah tidak sah, haram atau halal, itu dua. Ya, yaitu akal sehat dan wahyu ilahi. Jadi kalau kita menemukan, benar nggak ini pendapat ini? Ya menurut ilmu gimana? Wah ini bukan jangkauan ilmu, berarti kita naik ke wahyu. Ada Quran sunnahnya nggak? Kalau nggak ada berarti itu mitos.
Kan? Berarti itu adalah legenda, pendapat-pendapat orang dulu. Kita lanjutkan. Walakinna aktsarahum, akan tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Artinya tidak bisa meliput dengan ilmu. Tidak bisa mengilmiahkan. Kebanyakan mereka tidak bisa mengilmiahkan. Ya karena itu, wahyu itu tidak bisa diilmiahkan memang, karena di atas kemampuan rasio manusia. Kesimpulan. Min fawaidit ayatil karimah. Faedah ayat. Pertama, ta'annutu haula'il mukadzibin. Ngeyelnya pendusta-pendusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ihtajju bi anna Allah lam yunazil alai ayat. Karena mereka selalu menuntut Rasulullah menurunkan ayat. Ngeyel. Ya kurang apa gitu ya. Pribadi Rasulullah itu. Beliau orang yang jujur. Sebelum turun Quran itu sudah diakui secara massal bahwa Rasulullah itu al-amin. Nggak pernah berbohong. Beliau orang baik, tidak pernah berkhianat. Itu kan catatan namanya apa itu? Track recordnya. Track recordnya bagus, keturunannya bagus. Kurang apa gitu. Tapi begitu turun ayat, baru mereka. Jadi saudara-saudara bisa pahami, ingkarnya mereka itu karena kebiasaan mereka diganggu. Yang mereka sudah nyaman selama ini di kotak-atik gitu. Nah itu 4-5 hal yang di kotak-atik pertama. Pertama, akidah. Ya, mereka musyrik. Nah, Rasulullah datang bahkan membodoh-bodohkan mereka. Menganggap penyembahan berhala itu suatu perbuatan bodoh. Nah, ketika itu diulang pada bangsa Indonesia, marah juga orang Indonesia. Ya kan? Sama seperti dulu kan? Ketika terjadi bencana, orang kirim bantuan. Wah, pantas saja ada bencana sini pada sesajen segala. Sehingga sesajen pada disepak-sepak gitu. Marah dia. Nah, itu sama seperti zaman dulu. Yang kedua, 4 berikutnya tentang kelakuan lahiriah. Khamr dilarang. Padahal khamr itu minuman yang sangat favorit. Tidak ada satu pesta atau menjamu atau mentraktir orang, pasti ada khamr di zaman jahiliyah. Dilarang. Wong sahabat aja kalau bukan karena keimanan mah nyesek gitu. Ya, jadi di antara profesi sahabat itu jualan khamr. Sehingga begitu ketemu Rasulullah, sebentar saya ambilkan istimewa. Saya memang beli yang khusus buat Anda. Apa itu? Khamr. Kamu nggak tahu khamr sudah dilarang? Dilarang. Barusan beli banyak. Dilarang. Oh dilarang ya? Sebentar itu. Mau apa? Saya mau suruh harganya diskon gitu. Supaya cepat habis lah. Yang jualan juga haram. Jadi penjualnya, peminumnya. Nah, karena keimanan yang kuat, maka guci-guci ditumpahkan. Mereka rela. Nggak ada kata nanti lagi, nggak ada. Itu karena keimanan. Sehingga pada waktu itu menurut catatan sejarah, semua got berbau khamr. Got-got ini maksudnya kanal-kanal. Berbau khamr. Saking banyaknya yang ditumpahkan. Dan itu mahal. Anda kalau nggak percaya beli saja. Jangan yang eceran di warung. Ada yang segini 500.000. Makanya karena saking mahalnya, diminumnya pakai sloki. Tahu sloki ya? Ya kalau menurut kita juga nyicip doang itu Pak. Kecil. Sehingga pakai tos. Tos itu. Kan seneng tuh. Mahal itu. Ya, jadi botolnya juga, wah desainnya antik gitu. Tuh, dilarang pisan. Ada 4 yang dilarang nih dalam urusan syariat. 1 itu. Yang kedua, berzina. Perempuan itu bagian yang tidak lepas dari semua pesta.
penghibur lah, penghibur. Pasti selalu dilarang juga. Tuh. Yang ketiga, riba. Riba itu juga sudah menjadi langganan orang Yahudi untuk menguangkan uang, gitu, ya, nganakin gitu. Kan dia nggak perlu kerja lagi, yang penting modal besar, taruh, udah uangnya nambah banyak. Dilarang pisang. Terus apa ya satu lagi? Mencuri apa ya? Saya lupa. Mencuri ya. 4 pokoknya ini. Nah ini semua adalah kegiatan-kegiatan favorit mereka. Ya otomatis mereka marah luar biasa. Ini penyebab. Jadi bukan tenang gitu, enggak. Memang diganggu. Ada gesekan. Nah kita lanjut. Wa musyahada fa ayatun nabi musyahadatu ma'lumatun wa min ayatil azimah hadzal Quran. Padahal ya Allah menyatakan mukjizat nabi itu banyak, tapi yang paling besar itu adalah Al-Qur'an itu sendiri, dan Al-Qur'an itu masih ada di tengah-tengah kita. Semua mukjizat nabi sehebat apapun, seluar biasa apapun, setelah nabi itu wafat, maka mukjizat itu hilang. Tidak bisa lagi kita saksikan. Ya. Mukjizat Rasulullah yang paling besar Quran oleh Allah diabadikan untuk kita. Masih bisa kita baca, masih bisa kita nikmati. Di mana letak mukjizat Quran? Kalau Anda belum merasa bahwa Quran itu berbeda dengan buku biasa, berarti Anda belum merasakan ada mukjizat. Apa bedanya kalau buku biasa itu? Ya, contohnya, apa bedanya dengan buku tulis atau buku bacaan biasa? Kalau Anda belum bisa membedakan, berarti belum ngerasain mukjizat. Karena mukjizat itu artinya melemahkan. Ngapesaken bahasa Inggrisnya. Orang tuh nggak berdaya, itu dibuat nggak berdaya. Maka kita harus meneliti artinya, maknanya. Waja'alna, kemudian salah satu mukjizat Rasulullah juga waja'alna min baini adihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin ayat 9. Salah satu mukjizat Rasulullah, dan kami jadikan di depan mereka ada tabir. Kami memasang tabir, di belakang mereka ada tabir, fa'aghsyaynahum, maka kami tutupi pandangan mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak melihatnya. Ayat ini turun berkaitan dengan rumah Rasulullah yang dijaga ketat menjelang beliau hijrah. Ya. Rasulullah menawarkan sahabat, siapa yang mau tidur di pembaringanku? Ali tunjuk jari. Mungkin kalau itu diflurkan pada kita, aja kita lah. Mungkin kita begitu. Kalau sekarang, makanya alhamdulillah kita tidak menjadi sahabat Nabi. Karena Allah Maha tahu kalau dijadikan sahabat kita pada nggak mau ngerewangi. Ya lumayan lah kalau bisa masuk surga ya. Kalau diukur-ukur begitu metangnya. Nah, Ali menunjuk jari. Abu Bakar Siddiq menginvestasikan seluruh keluarganya untuk mendukung hijrah Nabi. Beliau ini kan pelarian. Kalau bahasa sekarang mungkin sudah wanted gitu ya. Dicari. Aparat-aparat tuh memburu. Nah, ayahnya Abu Bakar sendiri menemani Rasulullah. Kemudian Abdullah, kakak Aisyah, itu mengembalakan kambing. Asma, tetehnya Aisyah, mengirim ransum. Memberi makan beliau saat di Jabal Nur, dan beliau sedang hamil tua. Nantilah kalau sempat ke sana lihat Jabal Nur, laki-laki aja kayaknya berat itu, mau ke sana, tinggi begini. Ya Allah, itu semuanya batu, nggak seperti Gunung Pinang, ya walaupun tinggi juga kanan kiri banyak pohon kan. Kalau kesel, lelah tuh bisa istirahat. Ini batu mulus. Dinaiki oleh wanita hamil tua. Dia bawa ransum untuk ayah dan Rasulullah SAW. Pokoknya kalau kita melihat sejarah Rasulullah, kita haruskan bagaimana mungkin wanita yang sedang hamil tua
bawa makanan, dan itu berlangsung 3 hari apa berapa ya? Kesananya pun nyumput-nyumput gitu, bukan terang-terangan. Ya, ngelihat orang dulu ada yang ngelihat apa enggak. Tapi itulah dilakukan oleh para sahabat. Menginvestasikan, jadi sahabat Abu Bakar menginvestasikan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau beliau mendengar Abu Bakar dan keluarganya dihina, dilecehkan, beliau akan marah. Ya, ini bertentangan dengan Syiah, ya. Paham Syiah yang mengatakan Abu Bakar itu tidak dimasukkan dalam pahlawan lah singkatnya. Sehingga mereka kalau ziarah itu meludahi makam Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan tidak mengakui Aisyah. Mereka mengatakan yang memangku Rasulullah Fatimah. Bagaimana mungkin si anak memangku bapaknya saat kematiannya? Mereka memutar balikan, distorsi. Jadi bukan Aisyah yang memangku itu. Sehingga kita juga ikut-ikutan, kadang-kadang ikut selera orang Syiah. Contohnya dengan mengatakan kalau Ali disebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Tapi ketika Ali karramallahu wajhah, itu Syiah sebenarnya. Bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah semua sahabat itu radhiyallahu anhu. Tapi giliran Ali beda, karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini sebenarnya syiar dari Syiah, bukan ahlu sunnah. Jadi kita nggak boleh lanjutin. Tetap kita Ali radhiyallahu anhu. Tidak boleh karramallahu wajhah. Nah, di kitab Bulughul Maram sekali Ibnu Hajar itu mengatakan dari Ali radhiyallahu karramallahu wajhah. Dia sebut begitu. Kata ahli hadis ini sebuah kesalahan. Ibnu Hajar mengatakan saya mengutip aslinya. Saya mengutip aslinya. Jadi saya kalau sampai saya ganti dengan radhiyallahu an, nanti saya berarti sudah berubah gitu. Aslinya begitu saya kutipnya. Itu kata beliau. Kita lanjutkan. Jadi pada saat beliau hijrah, turun ayat ini. Jadi ayat ini untuk menyindir tentang hijrah Rasulullah. Di depan begitu ketatnya orang menjaga rumah Rasulullah supaya Rasulullah tidak lolos, ya. Ternyata Rasulullah membaca ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, kami sudah memasang tabir di depan, di belakang, sehingga mereka tidak melihat. Jadi Nabi itu ngeloyor begitu aja di depan mereka tertidur. Nah, Allah takdirkan. Yang jaga rumah Rasulullah, jadi Rasulullah keluar rumah itu nggak terlihat, karena mereka ngantuk. Nah, begitu juga di gua. Tentang beliau sembunyi di gua Jabal Nur, ya, di Jabal Nur. Lalu ada laba-laba membuat sarang, burung membuat sarang. Ya, Jabal Sur. Kalau Gua Hira, Jabal Nur, ya, Gua Sur. Itu tidak sesuai dengan fakta yang mengatakan itu. Laba-laba membuat sarang. Burung juga buat sarang, sehingga mengindikasikan orang yang nyari itu, wah nggak ada orang nih, kalau ada orang pasti koyak. Lah buat apa Abu Bakar ketakutan? Justru Abu Bakar ketakutan itu karena polos dan mereka itu warawiri di depan. Tapi itulah Allah membuat mukjizat sehingga Nabi itu Abu Bakar menutupi Nabi. Kenapa kamu di depan? Kalau aku yang mati duluan, yang kehilangan satu keluarga. Tapi kalau kau yang mati duluan, seluruh dunia. Sampai seperti itu. Ini jabatannya mertua loh. Waduh, kapan ada mertua sebaik itu? Ya, anaknya dikasih, masih gadis, ting-ting, bukan ting-ting lagi, sebelum ting-ting, steril.
Eh? Sudah jadi. Karena kan sudah dinikahkan sebelumnya, sebelum hijrah. Pernikahan Aisyah itu sebelum hijrah. Cuma bersatunya nanti setelah di Madinah. Tapi resminya itu sebelum hijrah. Jadi satu atapnya betul nanti setelah di Madinah. Nah, waktu beliau di Mekah itu sudah resmi. Seperti itu. Dan jarak selisih umur Rasulullah dengan Abu Bakar cuma 2 tahun. Selisihnya. Lebih tua Abu Bakar 2 tahun. Ya. Jadi masih satu lah. Ini sulit diterima akal sehat ya. Nah, begitulah keimanan Abu Bakar. Nah, ini yang menyebabkan mereka warawiri di depan itu sampai nggak ngelihat. Abu Bakar itu sudah deg-degan. Sehingga Rasulullah suatu saat karena lamanya bersembunyi, beliau ngantuk. Maka Abu Bakar berusaha tidak tidur, menjaga istirahat Rasulullah. Dan beliau tahu bahwa di tempat seperti gua ini rawan dengan binatang berbisa, sehingga lubang-lubang itu dia tutup. Dia tutup pakai jari. Jadi kebetulan ada 5 lubang 4 ya. Jadi dia tutup dengan jempol kaki 2 sama tangan. Nah, salah satu lubang itu kebetulan ada skorpion ya, kalajengking yang menggigit, mematuk beliau. Tapi beliau tetap tahan ketika racunnya itu sudah menyebar. Rasulullah pun terbangun. Terbangunnya Rasulullah karena mendapat tetesan air mata Abu Bakar, menahan sakit. Dan dilihat tuh mukanya sudah biru. Tapi itulah, oleh beliau disembuhkan dengan mukjizat. Nah, beliau berhasil kemudian berdua ke Madinah. Nah, ini perjuangan yang panjang ya, karena dipastikan tuh jalan kaki. Memang ada gaidnya, orang musyrik. Nggak tahu kemudian apa bawa kuda, apa bawa onta. Gaid yang ke Madinah. Rasulullah sendiri nggak tahu arah Madinah itu. Ya namanya di Padang Sahara kan nggak ada tanda-tanda. Kalau kita mau ke Jakarta kan mana nih? Oh Tangerang, oh Cikande kan begitu. Ini emang nggak ada tanda. Nah kita lanjutkan. Yang kedua, istikbaru haula wa tarafu'uhum. Sombongnya para penentang Rasulullah. Haitsu qalu, ketika mereka berkata min rabbihi, dari Tuhannya. Minta ayat dari Tuhannya, bukan Tuhan kita. Jadi mereka sendiri tidak mengakui. Walam yaqulu min rabbina, mereka tidak mengatakan rabbina. Walam yaqulu min Allah, mereka juga tidak mengatakan dari Allah. Ka'annahum fi janibin wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu fi janibin akhar. Seakan-akan mereka tidak berpihak. Ya. Jadi mereka mengatakan ini, meminta begini, mereka belum tertarik sama sekali dengan program-program Rasulullah. Bahkan kehadiran Rasulullah tidak mereka inginkan. Sampai hijrah ke Ethiopia pun dikejar. Karena mereka tahu umat Islam ini setelah masuk nggak pernah keluar. Anggotanya nggak pernah keluar. Sehingga kan ditanya oleh Raja Habasyi, Raja Najasyi. Kalau pengikutnya itu nambah apa ngurang? Nambah gitu. Kata Ali bin Ja'far bin Abi Thalib. Ada yang kurang nggak? Nggak ada. Kalau udah bergabung itu terus nambah terus. Yang ada nambah, nggak pernah ngurang. Nah inilah ciri pengikut setia, ya kan? Nah, berarti program-program bisa diterima. Kalau kita peserta di sini nambah terus itu berarti bertambah taat. Ya. Yang ketiga, intisarallah azza wajalla lin nabi, pertolongan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu innahu dafa'anhu, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian menolongnya. Haitsu qalu wa qalu laula nuzila alai ayatun mir rabbi, karena mereka mengatakan mengapa tidak turun ayat dari Tuhannya. La syakka inna hadza yujibu dagtan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yujibu anu intisaran.
Kemudian Allah mengatakan, "Qul innallaha qadir." Jawabannya sesungguhnya Allah mampu. Allah bisa menurunkan ayat semaunya. Tapi tidak mau didikte. Ya, Allah tidak mau didikte. Setiap permintaan harus dikabulkan. Berarti Allah tunduk. Ya. Yang keempat, isbatu qudratillah azza wajal, menetapkan kekuasaan Allah. Innallaha qadir, dengan firman-Nya innallaha qadir. Wa hadhihi qudratan kamilat la yalhaqu syai'un min ajzi. Kekuasaan Allah itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau kita kan punya keinginan kadang-kadang tidak tercapai, lebih banyak tidak tercapai ya. Kita menginginkan sesuatu, apa yang berharga menurut kita? Kita kepengen punya sesuatu, mulai dari kepengen sampai wujud tuh, berapa lama mencapainya? Contohnya kita kepengen punya rumah, 15 tahun baru punya. Ya kan? Kalau Allah kan, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak langsung ada. Kita pengen pinter kan butuh waktu, belajar terus. Pengen tamat butuh waktu. Ya, ada kebertahapan. Allah tidak ada. Allah tidak kenal begitu. Jadi begitu Allah mau langsung sek kena. Dan kita tidak, yang sifatnya mendadak itu kita nggak bisa. Manusia itu nggak bisa menerima hal yang mendadak. Contohnya cuaca yang mendadak berubah, sakit ya. Panas dingin, sakit ya. Gak bisa, makanya Allah buat pelan. Bahkan kadang-kadang Allah memberi kesempatan manusia bisa memprediksi. Supaya dia bisa persiapan gitu kan. Beli payung kah dulu, beli jas hujan. Allah sudah beri tanda-tanda. Jadi kalau dibuat mendadak begitu, manusia matilah semuanya. Ya kan? Nah itu. Begitu juga binatang-binatang tuh. Kalau ada sesuatu yang mendadak dia nggak kuat, mati. Nah, dalam surat Fatir, surat 35 ayat 44 Allah mengatakan, "Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi, innahu kana aliman qadira." Allah, tidaklah Allah dilemahkan oleh sesuatu pun. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Baik di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bisa mendikte Allah, ya, merubah keputusan Allah, tidak bisa. Mau Allah lah gitu. Suka-suka Allah. Innahu kana aliman, karena Allah Maha tahu. Qadiran, Maha kuasa. Jadi pengetahuan Allah ini tidak terbatas. Kenapa kita dibuat begini? Allah tuh Maha tahu. Kalau nggak dibuat begitu, akan merugikan kita, bukan merugikan Allah, karena Allah nggak punya kepentingan. Ya, kalau DPR menggodok undang-undang, dia punya kepentingan sehingga bisa dipesan. Ya, jangan terlalu kenceng lah. Itu kan? Nah, tolong dilonggarin. Longgar. Kan begitu. Kalau Allah nggak bisa disogok karena nggak punya kepentingan. Kalau Allah mau kejam juga tidak kita nggak mau, Allah tidak ada kerugian. Ya, kalau kita dibuat nyaman, lalu kita memberi sesuatu bukan untuk Allah. La yanalallahu luhumuha. Bukan daging dan darah yang sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaanmu. Kamu berkorban, yang makan kita. Kalau paganis penyembah berhala, betul, dia potong, dia suguhin ke sono. Ya walaupun dimakan kita juga, tapi kan dia sorongin ke sono. Tapi kan gak ada ajaran kita begitu. Ya, kita yang jalanin, keuntungannya buat kita. Kerugiannya kita kalau Allah larang. Fakal wali kamali ilmi wa qudrati la yu'jizu syai'in. Karena Allah itu sempurna, maka tidak ada yang bisa melemahkan apapun. Li'anal ajza an syai' sababu imali jahli. Karena ajaz, kelemahan sesuatu itu bisa disebabkan karena lemah. Lemah karena kebodohan. Kita lemah karena bodoh. Atau memang lemah karena
kita tidak berdaya, memang tidak punya kekuatan. Fallahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Wa dzil qudrah tata'allaq bi kulli syai'in fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini berkaitan dengan semuanya. Wala tabhath kama bahatsal mutakallimun al-muqimun al-mutananti'un. Jangan sampai kita terlalu mendalam memikirkan kekuasaan Allah. Sehingga nanti akan ada pertanyaan, Allah Maha Kuasa. Semuanya kuasa. Iya. Berarti Allah kuasa mematikan dirinya sendiri. Lah ini kan pertanyaan ahli filsafat. Berarti Allah kuasa dong membunuh dirinya sendiri. Pikiran-pikiran yang sudah di luar kemampuan manusia ya. Jadi ngelunjak namanya. Berarti Allah bisa bunuh diri. Nah, ini. Wal wajib faqat dunal mustahil. Hadza kalamun fariqun. Ini adalah omong kosong. Tidak boleh kita perturutkan ya keinginan-keinginan yang tidak masuk akal. Tujadu ibaratan li ba'din yaqulu khasal aqlu dzati falaisa alai biqadir. A'udzubillah. Kalamun fa. Jadi ada yang datang ke rumah saya waktu itu. Sampai dia ngomong begini. Dulu dia di sini anak sini. Ya. Udah sedikit kuliah dia datang. Pak, bukankah Allah ada itu karena ada kita? Kaget sih. Dulu remaja masjid sini. Allah ada itu kan karena ada kita. Kok bisa begitu? Ya karena kalau nggak ada kita, siapa yang manggil Allah? Kata dia itu. Memang masuk akal kan? Karena kamu nggak ada, kok kamu bisa berpikir akan nggak ada yang ngomong? Saya ngomong begitu. Kok kamu bisa berpikir nggak ada yang ngomong, nggak ada yang manggil Allah? Padahal kamu nggak ada. Bagaimana mungkin kamu nggak ada bisa memikirkan ada? Nah, bingung sendiri ya. Makanya kamu jangan dipusingin oleh pemikiran filsafat. Allah kan menyatakan wa imin syai'in illa yusabbi bihamdi. Bukan kamu saja yang bisa menyebut Allah. Ya, bahkan di lain ayat, kalau kamu masih susah diatur, akan didatangkan generasi baru yang akan memanggil namaku. Itu emang Allah mentingin kamu apa gitu? Itu kan? Sehingga kalau nggak ada kita, nggak ada yang manggil Allah. Nah ini jadi memikirkan sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Nah, ini memang otak keblinger. Kan? Sampai orang nggak percaya ada azab kubur. Percaya tak? Kamu percaya ada azab kubur kepada saya? Ada pemimpin juga yang mengatakan, wah peramal katanya. Ustadz ini peramal katanya gitu. Wong belum ngalamin kok ngomong, ini kan wahyu masalah. Artinya saya menyampaikan azab kubur akan begini. Kok tahu padahal belum dikubur? Saya bilang begini, tahu sesuatu yang nggak enak itu nggak perlu kita alami untuk menyampaikan kebenaran itu nggak perlu kita alami, nggak perlu kita jajal. Contoh begini, saya yakin benar jatuh dari pohon kelapa sakit. Saya percaya, saya nggak mau nyoba. Kalau kamu nggak percaya, los. Diam dia. Kalau kamu mau percaya, jatuhkan dirimu dari pohon kelapa. Sakit. Saya nggak perlu. Karena saya tahu azab kubur yang mengerikan. Saya nggak perlu nyoba. Saya beriman begitu saja. Itulah agama. Karena saya tahu rasio kita ini terbatas. Kan? Nah ini kebanyakan karena kita terlalu banyak rasio, ini yang menyebabkan sesat. Ada buya-buya yang suka tampil di kayaknya ini utusan supaya membuat keraguan umat Islam. Anda percaya Nabi Muhammad nggak bisa baca? Kalau Anda percaya itu bertentangan dengan ayat itu sendiri. Karena ayat yang pertama kali turun suruh baca kata dia. Nah ini kan berarti diam-diam buya ini mengajak kita supaya nggak percaya pada hadis. Sebab dalam hadis diceritakan, Bukhari mengatakan Rasulullah ketika diturunkan ayat dia mengatakan ma'ana biqari.
Ini riwayat Bukhari. Kamu percaya ada informasi Nabi Muhammad nggak bisa baca? Ya nggak mungkin lah. Masa nggak bisa baca suruh baca? Padahal ini agenda orang non-Islam. Ini agenda, ya, dia ingin memasukkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad sudah bisa baca. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, berarti ada gurunya, kan begitu kan? Berarti Quran ini nyontek. Itu tujuan finalnya ke sana. Orang Islam ikut-ikutan nih, ikut arah pemikiran mereka. Ini kebodohan. Wong dulu aja saya pernah di soal debat orang Kristen dengan saya. Dia mengira saya karena muslimnya belum lama. Memang saya sempat nyesek sih ditanya begitu. Waduh, ustadz nggak pernah nerangin soal begini. Jadi dia ngomong begitu. Allah Maha tahu betul. Allah tahu nggak Nabi Muhammad nggak bisa baca? Ya tahulah karena beliau Maha tahu kan. Allah Maha tahu pasti tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca. Bayangkan kalau kamu nyorongin koran kepada orang yang kamu tahu nggak bisa baca. Contohnya kita ada orang pemulung, Mang baca Mang, udah tahu saya tahu dia nggak bisa baca. Mang tolong baca, wacakan. Berarti ini kan penghinaan. Nah, saya bilang begini, saya sebenarnya nggak ada keterangan dari ustadz tuh, belum tuh. Kalau kita nyuruh baca pada orang yang sudah bisa baca, itu biasa. Biasa itu, Mak. Orang udah bisa baca. Bacain buat saya. Biasa. Tapi kalau kita menyuruh baca pada orang yang nggak bisa baca dan dia bisa baca, ini luar biasa. Wahyu itu bersentuhan dengan hal yang luar biasa. Bukan yang biasa. Kalau menyampaikan yang biasa, buat apa turun wahyu? Nanti juga mudeng. Kalau Anda tanya orang Islam dari Maroko sampai Merauke, Nabi Muhammad suku apa? Dia akan mengatakan sama, Quraisy. Jadi suku bangsa Arab, suku Quraisy. Semua sepakat. Orang Islam akan menjawab yang sama. Nah, demikianlah tafsir. Kita lanjutkan dengan fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, ana indi quti masanah, lakinil yaum la budda minal mutalabat az-zaida 'alal qut wa dzalika anna auladana yuriduna masayiral mustama' fi kulli syai' fi wasail naqlin wa tarfihin wa mithl mukayyif was salaj wal tilfaz ila akhiri. Saya sebenarnya kalau untuk makan 1 tahun masih ada cadangan. Begitu diceritakan oleh seorang penanya. Kalau makanan mas 1 tahun ke depan saya masih cukup lah buat makan. Tapi dalam perjalanan setahun ini ada kebutuhan-kebutuhan. Itu kan? Ada beli ongkos lah, terus untuk komputer lah, itu kan? Kipas angin, kulkas, televisi, dan sebagainya. Jadi saya perkirakan uang yang mestinya buat mendanai kebutuhan pokok makan ini bisa berkurang. Sehingga saya ngambil dari rumah zakat. Saya ngambil dari rumah zakat. Bolehkah? Atau tindakan saya dibenarkan atau tidak? Ya, jadi saya perkirakan kalau untuk urusan-urusan lainnya nggak cukup hanya buat makan tok iya gitu. Fa'ajaba rahimahullah. Maka Syekh Utsaimin menjawab begini. Jadi maksudnya begini, setelah saya dapat dari zakat tuh, orang ngasih beras, orang ngasih apa itu, tak jual. Saya jual buat ngongkosin anak. Kadang saya hanya punya uang untuk makan saja setahun. Untuk makan nggak kurang lah. Tapi ini urusan-urusan kebutuhan kan bukan semata-mata makan, ada seragam lah, ongkos lah. Jadi saya ngambil lagi zakat dari orang tuh, saya terima. Boleh nggak? Atau tindakan saya dibenarkan tidak? Menurut Syekh Utsaimin, kalau Anda warai sebaiknya jangan diterima karena Anda sudah cukup. Ya, jangan dengan begitu caranya. Kata beliau, fayambaghi lil insan ayah tata ghayatul ihtiyat fima yaqul wa yashrab. Jadi kepada semua, ya, beliau memberi nasihat agar hati-hati dalam
apa yang dimakan dan apa yang diminum. Karena itu akan mengakibatkan kalau haram, maka doanya itu tidak sampai pada Allah, tidak akan diterima. Walakin ma'adzalika idza ukhidha sadaqat a'ni zakawat wa zakatu fil musayati man salika minan nas fa arju ala yakuna bi ba'sun. Nah, orang kemudian memberi zakat, saya terima, padahal saya udah cukup gitu. Gitu ya. Tapi cukup di sini adalah cukup buat makan. Kan kebutuhan kita tidak hanya makan, sehingga saya nerima, orang ngasih zakat saya terima. Nah, zakat-zakat itu kemudian saya jual. Nah, maksudnya ditanyakan tindakan saya menjual zakat itu untuk dialihkan kebutuhan lain, boleh atau tidak? Gitu. Oleh beliau dinyatakan boleh. Itu tuh. Tadi kan dia menyatakan tidak boleh karena menganggap sudah cukup. Ya. Jadi mengalihkan benda zakat ini menjadi benda lain dijual sama dia, sudah diterima tapi dijual, boleh nggak? Boleh katanya. Tapi soal Anda itu berhak apa enggak, Anda kira-kira sendiri. Kalau Anda tipe orang yang sudah cukup, sebaiknya jangan ngambil. Ini bentuk waroi. Tapi kalau ngambil juga, sudah di tangan, kemudian saya alihkan, saya jual, kemudian saya buat ongkos anak saya. Pokoknya yang selain makan lah. Itu menurut dia boleh. Ya. Jadi tergantung si penerima itu. Kita ngasih ke penduduk nih, beras. Kemudian dia butuh bukan beras saja kan? Saya pernah ngomong, orang kan bukan makan beras, makan nasi. Beras menjadi nasi kan ada ongkos. Semuanya ngasih beras. Nggak ada yang ngasih uang. Nah dia mau beli gasnya gimana? Boleh nggak ini beras saya jual? Dialihkan ke sini. Boleh. Tergantung. Ya namanya sudah diberi sih. Mau diapain ya terserah. Ya singkatnya. Fala haraj alaika, maka tidak ada dosa atas Anda idza akhadzati zakat li ajliha. Jika Anda menerima zakat untuk kepentingan tadi. Jadi untuk makan kan udah cukup, orang-orang ngasihnya beras, yang belum ada ongkos, nah, kemudian seragam anak, itu kan, uang sekolah buat anak, nggak ada itu, nggak ada yang ngasih. Ngasihnya beras lagi, sehingga numpuk. Saya jual lah. Nah, boleh nggak menjual hartanya? Boleh katanya. Pertanyaan berikutnya, tapi beliau menyatakan kalau Anda yakin makanan itu sudah cukup, ya janganlah menempatkan diri sebagai orang yang berhak mendapat zakat. Kalau sudah cukup, yang tahu persis kan diri kita. Maksudnya begini, kalau kita tahu kita sudah cukup, lalu dikasih juga sama orang, sebaiknya ditolak gitu loh. Sebab Anda tidak berhak. Gitu. Dan yang kedua masalahnya, kalau kita memang orang yang berhak, kemudian harta zakat ini berupa beras, saya alihkan, saya jual, boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, ana mra'atun tuwfiya zauji. Saya adalah seorang janda. Walia sab'atu aulad. Anaknya ada 7. Wa taraka 5 blagan wa qadari arbauna alfasalan. Suamiku meninggalkan warisan kurang lebih 4.000, 40.000. Nah, ini mata uang salan katanya. Akhudhu minha indal hajat, yang aku ambil sedikit-sedikit. Buat keperluan sedikit, Mungkin ini nggak keburu dibagi waris. Begitu suaminya mati, anaknya masih banyak. Tuh kan? Jadi kepake buat keperluan sehari-hari lah. Memang gede ini 40.000 ya. Katanya salan ini adalah kepingan perak. Fal yajuzuli an akhudha ma yu'ta min mali zakat allati farraqa bainan nas wa man humul fuqara allati tajibu lahumus sadaqah. Tapi saya karena tidak ada masukan baru, cuma dikasih 40.000, sehari-hari saya makan dan ngambil dari sini. Jadi nggak ada nambah gitu karena suami udah meninggal. Nah, boleh enggak saya menerima zakat? Ya, karena saya tahu dengan menerima zakat kan otomatis sudah nggak beli beras lagi. Ini jadi uangnya nggak begitu banyak keluar kan? Karena masa depan anak masih 7 nih. Ya, ini dikeluhkan oleh seorang janda. Inilah kejamnya laki-laki mendiamkan janda itu kan.
Sehingga dia menderita sendiri. Ya kan? Ya kan? Kejamnya. Ya sekarang saudara bisa bayangkan lah. Mungkin kita akan nggak terlalu mikir tentang janda kalau orang lain. Kalau itu terjadi pada putri Anda. Punya anak 7, suaminya meninggal. Kepikiran nggak tuh? Bagaimana? Bagaimana dia mau kerja wong anaknya ada 7? Ya kan? Nah, kan kesian ini. Makanya Rasulullah mengajarkan itu. Ya. Supaya disantuni janda-janda ini. Bukan dibina tapi dibini kata. Anaknya dibina, ibunya dibini. Katanya gitu. Tapi dunia ini kejam saudara. Ya, yang kita dapat itu kutukan-kutukan. Ya, gitu. Ada maunya aja nyantunin. Ya, dilecehkan orang itu. Padahal ini ada kebutuhan orang diam saja. Mau kemana dia kalau begitu kasusnya? Sama dengan akhwat sampai ngomong begini. Kemarin saya sudah cerita belum? Waktu daring ini, pengikut daring saya ini kan akhwat yang sarjana S1, S2. Ustadz, saya tahu jumlah gaji suami saya, besarannya saya tahu. Sudah terbayang, karena mereka kan sarjana, udah bisa ngitung tuh. Sehingga saya berpikir, uang suami saya ini hanya cukup untuk membiayai 2 anak. Lebih dari itu kami akan kewalahan. Sementara menunggu gaji naik itu kan nggak bisa diprediksi. Kan? Pasti lama lah. Kenapa kita harus memikirkan hal yang belum tentu gitu. Udah jelas di depan itu gajinya segitu. Saya udah bisa ngitung kebutuhannya segini. Sehingga saya membatasi 2 anak saja. Boleh nggak? Nah saya bilang dalam ajaran yang saya tahu, saya belajar dari seluruh ulama tidak membolehkan. Jadi kalau soal mengatur tentang kelahiran ini, kalau membatasi itu nggak boleh. Saya punya segini saja, itu nggak boleh. Tapi kalau mengatur boleh, jangan terlalu kerap, katanya ya. Karena para ahli keluarga mengatakan jangan sampai ada 2 bayi dalam 1 atap. Maksudnya belum cukup besar, sudah ada lagi. Sehingga ini susu di dua-duanya nyusu, itu tidak boleh. Artinya akan menyulitkan lah gitu lah. Apalagi nggak punya pembantu. Ini akan menimbulkan emosi nantinya kepada suaminya, marah-marah terus. Suaminya juga nggak mau dimarahin. Karena dia sudah dimarahin sama bosnya. Ya, di sana udah dimarahin, pulang dimarahin lagi kan. Pusing jadi. Nah ini akan menimbulkan seperti yang diingatkan oleh Bapak Wali Kota kita beberapa hari yang lalu, saya dapat ceramah beliau, perceraian di Cilegon ini meningkat. Nah, peningkatan perceraian ini rata-rata dari istri-istri yang cari nafkah. Kebanyakan, nah, ini ada saya survei ini kebanyakan dari istri-istri yang istrinya juga cari nafkah gitu. Ya, karir lah gitu. Mungkin dia merasa melihat ada kekurangan suaminya, saya juga bisa nyari. Nah, kebanyakan ini dari ASN, dia bilang, dari guru-guru. Yang istrinya jadi guru, istrinya dari pegawai negeri. Nah, ini kata dia, ada peningkatan. Rasulullah punya saudara-saudara juga yang di Madinah. Kan memang waktu itu juga dibawa oleh ibunya untuk menengok saudara-saudara ayahnya. Kemudian dalam perjalanan pulang, justru ibunya meninggal di Abwa. Abwa itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Dalam perjalanan pulang, wafat ibunya. Itu habis nengok keluarga yang Madinah. Tapi yang jelas tentu bukan karena pertimbangan itu, karena keluarga Rasulullah di Madinah, bukan, pasti ini wahyu lah. Singkatnya wahyu. Kan dulu namanya Yathrib. Ya, sehingga dijadikan proyek ajaran Allah menjadi Madinah, Yathrib, dari Thaibah menjadi Yathrib, kemudian disebut Madinah.
Jadi semuanya berdasarkan wahyu, Pak. Jadi bukan karena pikiran Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri nggak tahu kemana Madinah itu. Gitu. Sampai kemudian gagasan pertama adalah ke Yathrib. Bukan. Ke Habasyah. Ya, Ethiopia. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dapat informasi dari Jibril, di sana itu ada raja yang adil, walaupun bukan Islam. Kan Islam yang nyampein Rasulullah. Bisa dimaklumi lah, karena dia belum tahu kan, di sana ada raja yang adil. Begitu Rasulullah mendapat informasi, karena itu dikerahkan ke Habasyah, yang kemudian memang rajanya masuk Islam. Sampai kemudian Ummu Salamah, Abu Tolha kalau nggak salah ya, suaminya wafat. Kemudian yang melamar itu Habasyah dengan memberikan sekian ribu dinar katanya, berapa ribu perak gitu, yang angkanya fantastis gitu untuk merayu Rasulullah mau menikahi Ummu Salamah, karena Ummu Salamah hijrah ke sana, suaminya wafat. Nah ini yang cocok perempuan begini, bukan dinikahi oleh raja itu, tapi dia berikan pada Rasulullah yang cocok Rasulullah. Jadi sampai dibiayai. Nah itu Pak, jadi menurut saya itu arahan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena Rasulullah itu tadi nggak pernah kemana-mana kan. Sekalinya piknik itu kan Isra Mi'raj tuh. Ya tapi waktunya cuma setunggal begitu, mana bisa nyawang-nyawang selfie. Kalau kita selfie mana sempat itu. Waktunya cuma semalam. Itu Pak, jadi menurut saya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizani wa hafizakumullah, semoga wawasan keislaman kita bertambah, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda terhadap taklim kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dan semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.